Gurun Sahara, terbentang sekitar 3.320.000 mil persegi, atau 8.600.000 km persegi di seluruh Afrika Utara. Gurun Sahara identik dengan tempat paling gersang dan panas di dunia, dan menjadikannya gurun panas terbesar di dunia. Saking luasnya, terdapat dua iklim utama di Gurun Sahara. Bahkan salju bisa turun juga di gurun yang kering itu. Berikut adalah fakta-fakta menarik dari Gurun Sahara. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, tolong dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video yang menarik lainnya. Dikutip dari Britannica, nama Gurun Sahara diambil dari bahasa Arab, Ahra, yang berarti gurun, dan jamaknya adalah Ahara. Hal ini juga terkait dengan kata sifat asyar, yang berarti seperti gurun, dan membawa konotasi yang kuat dari warna kemerahan dari dataran tanpa vegetasi ini. Diketahui luasan Gurun Sahara sekitar 3.000 mil atau 4.800 km dari timur ke barat, dan sekitar 800-1,200 mil dari utara ke selatan. Gurun Sahara memiliki luas total sekitar 3.320.000 mil persegi atau 8.600.000 km persegi. Selain itu Gurun Sahara berbatasan dengan Samudera Atlantik di barat, Pegunungan Atlas dan Laut Mediterania di utara, Laut Merah di timur, dan wilayah Sahel di sisi selatan. Saking luasnya Gurun Sahara membentang di 11 negara yakni Aljazair, Chad, Mesir, Libya, Mali, Mauritania, Maroko, Niger, Sudan, Sahara Barat, dan Tunisia. Sahara menunjukkan variabilitas iklim yang besar di dalam perbatasannya, dengan dua iklim utama yang membedakan sepanjang sumbu utara-selatan. Iklim pertama adalah garis lintang utara gurun dengan iklim subtropis kering dan memiliki dua musim hujan. Kemudian garis lintang yang selatan meskipun juga gersang, lebih tropis dan memiliki hanya satu musim hujan. Jangkauan selatan Sahara berakhir di Sahel, zona penyangga semi kering yang memisahkan gurun dari bioma sabana yang lebih beriklim di luarnya. Sejumlah faktor lain memengaruhi variabilitas iklim di Sahara, termasuk topografi, seperti pegunungan, dataran tinggi, dataran berpasir dan kerikil, dataran garam, cekungan, dan lainnya. Berdasarkan laporan tahun 2008 dari Jet Propulsion Laboratory NASA di Pasadena, California, ketika panas dan cahaya matahari mengenai permukaan gurun pasir, butiran pasir di lapisan atas gurun menyerap dan juga melepaskan panas kembali ke udara. Pada siang hari, radiasi pasir dari energi matahari memanaskan udara dan menyebabkan suhu naik dan menjadi sangat panas. Namun pada malam hari sebagian besar panas di pasir dengan cepat menyebar ke udara dan tidak ada sinar matahari untuk memanaskannya kembali, membuat pasir dan sekitarnya menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Kendati demikian fenomena ini tidak menyebabkan penurunan suhu yang drastis. Alasan utama terjadinya perubahan suhu yang drastis seperti di Gurun Sahara yang membuat suhu di malam hari sangat dingin ini adalah karena udara gurun sangat kering. Sejumlah ilmuwan memperkirakan bahwa Sahara menjadi gersang sekitar 2 hingga 3 juta tahun yang lalu, sementara yang lain berpendapat bahwa hal itu sudah terjadi sebelum ini. Konon jauh sebelum catatan sejarah, pernah ada orang-orang yang tinggal di Gurun Sahara. Namun saat ini Gurun Sahara terlalu gersang untuk dihuni manusia. Temuan arkeologis menunjukkan bahwa pernah ada danau Sahara kuno, di tepi pantainya manusia bisa bertahan hidup, dengan berburu dan memancing. Bahkan setelah danau-danau ini tidak ada lagi manusia bisa bertahan selama berabad-abad di gurun menggunakan metode alternatif, yakni penggembala nomaden,
dengan menggembalakan kambing, domba, atau unta ke padang rumput, dan apapun yang dapat ditemukan. Manusia saat itu bisa menjadi petani menetap yang sumber kehidupannya terbatas pada oasis, memanfaatkan sumber daya air mereka yang terbatas untuk menanam tanaman, seperti kurma dan jelai. Profesi lain dan spesialis misalnya, pandai besi. Kelompok-kelompok tertentu juga ada yang melakukan perjalanan jauh menggunakan karavan rute untuk mendapatkan mata pencaharian mereka. Karavan rute adalah perjalanan dengan unta ke oasis dan pusat populasi di seluruh Sahara. Dikutip dari Life Science, tanggal 25 Februari tahun 2022. Meski air langka di seluruh wilayah, Gurun Sahara memiliki dua sungai permanen yakni Sungai Nil dan Sungai Niger. Tidak hanya itu, setidaknya ada 20 danau musiman dan akuifer besar yang menjadi sumber utama air, untuk menghidupi lebih dari 90 oasis utama di seluruh wilayah Gurun Sahara. Sempat muncul kekhawatiran bahwa akuifer di Sahara akan mengering karena penggunaan yang berlebih. Namun sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Geophysical Research Letters pada tahun 2013, menemukan bahwa akuifer masih diberi bersumber melalui hujan dan limpasan. Dikutip dari beberapa sumber, tanggal 13 Januari tahun 2022, hujan salju dilaporkan turun beberapa kali di Gurun Sahara selama beberapa dekade terakhir. Dan terbaru salju dilaporkan turun di Gurun Sahara pada Januari tahun 2022. Biasanya, suhu udara di Gurun Sahara bisa mencapai 58 derajat Celcius. Namun, pada Januari tahun 2022, suhu udara sempat turun mencapai -2 derajat Celcius. Agar salju bisa turun, diperlukan dua sifat cuaca yang berbeda yakni suhu dingin dan udara lembab. Kehadiran salju mencerminkan kombinasi khusus dari sirkulasi udara di atmosfer dan sifat permukaan tanah tempat salju turun. Suhu rendah juga tercatat khususnya pada malam hari, karena permukaan tanah Gurun Sahara yang gundul dan langit yang tidak berawan. Itulah tadi fakta-fakta menarik tentang Gurun Sahara. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya.